punya kelakuan yang jahat, kita secara naluri sih sudah gak bener nih orangnya, tapi bahasanya rohani. Banyak orang ketipu gara-gara itu. Pernah ketipu gak? Pernah nipu gak? Udah sama lah kalau begitu. Itu. Kita nih kalau baca begini nih, waduh, kayaknya bisa ketipu juga nih. Perbuatannya jahat, niatnya jahat, likunya jahat, tapi bahasanya rohani. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Dia nggak bilang kita habisin. Iblis itu liciknya gitu. Dia pakai orang-orang munafik yang pandai bermain kata-kata. Wah, ini yang bisa datangin perpecahan, ini yang bisa datangin kehancuran, ini yang bisa bikin orang tertipu, ya kan? Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri kita. Sebab itu, waduh, rekayasanya lebih mantap. Pengawas rohani ditempatkan mereka untuk apa? Menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni apa? Hitler dan Ramses. Ayat 12. Ayat 11. Saya sangat diberkati. Tetapi makin ditindas, makin disakiti, makin dikecewakan, makin dicurangi, makin diperhadapkan pada masa-masa penderitaan, dikatakan makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Artinya makin ditindas, makin maju, makin menghadapi badai, makin meningkat, makin melewati yang ribet, makin mengalami pertumbuhan, berikan tepuk tangan yang meriah. Sehingga orang merasa takut pada orang Ismail itu. Makanya hari ini saya mau ingatkan buat saudara, progression is not a choice, it's a must. Saya tidak mau tahu dari gereja mana pun saudara berasal, tapi izinkan saya sebagai hamba Allah, sebagai kepala jemaat dari gereja Bethel Indonesia Jemaat Global Sukses dari tempat ini, mengingatkan buat setiap saudara harus maju. Sama-sama bilang sama saya harus maju. Kalau saudara tanya sama saya why, saya jawab singkat. Yang pertama, karena kekristenan tanpa kemajuan adalah kekristenan yang menjenuhkan. Kekristenan tanpa kemajuan adalah kekristenan yang menjenuhkan, menjemukan. Ada banyak orang Kristen yang akhirnya jadi jenuh hidupnya karena dia berkata, oh saya bertahun-tahun jadi Kristen, saya terus jatuh bangun dalam dosa, saya terus gak ada kemajuan. Ini yang terjadi dengan bangsa Israel. 40 long years, 40 tahun yang panjang mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Mereka cuma berputar-putar di padang belantara sampai mereka ada pada satu keyakinan, apa kurang kuburan di Mesir sampai kami dibiarkan mati di padang belantara ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setan yang sama yang menghambat kemajuan bagi bangsa umat Allah di awal perjalanannya adalah setan yang sama yang mengganggu saudara, menaruh kejenuhan dalam hidup saudara, menaruh kebosanan dalam hidup saudara, sehingga sudah bertahun-tahun jadi Kristen sudah gak doa pagi lagi, sudah gak baca Alkitab tiap hari lagi, karena sudah berkata saya pernah buat itu, tetapi rasanya gak ada sesuatu yang berarti. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, this is the time for raise up. Ini waktunya untuk bangkit dan bilang, saya gak mau jadi Kristen yang jenuh lagi, tapi saya mau jadi Kristen yang berkemenangan, saya mau jadi Kristen yang penuh mujizat, saya mau jadi Kristen yang mengalami kedahsyatan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ada banyak gereja Tuhan jadi mati karena orang yang menyebut dirinya Kristen sedang jenuh dengan persoalannya, sedang jenuh dengan istrinya, sedang jenuh dengan suaminya, sedang jenuh dengan masa mudanya, dan berkata orang Kristen tapi begini-begini aja.
Kita diciptakan Tuhan untuk maju. We are designed by God to progress. Saya dirancangkan Tuhan untuk maju. Sehingga kalau saya tak maju, maka something is not good in my life. Betul. Saudara lihat ikan cupang. Saudara kasihan dia berenang terus. Saudara taruh di tempat tidur saudara untuk bisa tidur nyenyak. Ikan cupang ina ilahi wa ina ilaihi raji'un.